Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, jenis kuesioner yang dapat dilakukan uji reliabilitas dan validitas ialah kuesioner yang mempunyai jawaban skala Likert. Untuk soal yang mempunyai jawaban yang tidak berskala Likert, dapat dilakukan analisa lain. Baik, langsung saja. Yang pertama yakni validitas. Validitas ialah alat untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid bila jawaban responden merepresentasikan apa yang ditanyakan oleh kuesioner. Jadi, misalnya begini, kalau pertanyaannya adalah A, maka nanti jawabannya adalah mengarah ke A, bukan mengarah ke yang lain. Seperti itu. Jika diibaratkan dalam sebuah gambar, validitas adalah seperti gambar seperti ini. Di samping ini, jadi pertanyaannya itu adalah misalkan yang di dalam pusat lingkaran. Kalau jawabannya adalah yang mengarah ke pusat tersebut seperti di sekelilingnya itu. Nah, kalau seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut valid. Kemudian yang kedua yakni reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur konsistensi dari responden. Jadi kalau misalkan pada jawaban pertama itu responden mengatakan jawabannya adalah 1, misal, maka jika pertanyaan itu kita ulang-ulang terus, maka jawabannya harus 1 juga gitu, tidak boleh berbeda, kecuali pertanyaan yang negasi. Kemudian suatu kuesioner dikatakan reliable bila jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu. Jadi kalau dimisalkan reliabilitas itu seperti gambar di samping. Data reliable bisa digambarkan seperti ini. Misalkan yang di tengah ini adalah 0 pusatnya. Yang tengah ini ya, yang di tengah pusat. Maka jawaban responden dari waktu ke waktu itu adalah mengumpul di suatu titik tertentu, mengumpul di suatu daerah tertentu, seperti pada gambar ini. Kemudian pengukuran reliabilitas dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yakni repeated measure, yaitu responden diberikan pertanyaan yang sama atau bernegasi, kemudian dilihat apakah ia konsisten dengan jawabannya atau tidak. Jadi misalnya tuh pada cara yang pertama nih, responden diberikan pertanyaan yang sama secara berulang atau pertanyaan yang bernegasi. Kemudian kita lihat apakah ia selalu menjawab dengan konsisten atau tidak. Jadi jika pertanyaannya itu A gitu ya, maka jawaban dia sebelumnya adalah A. Nah, jika kita tanya lagi, jawaban dia itu A atau bukan gitu, A lagi atau bukan. Setidaknya mendekati sih kalau nggak sama. Kemudian yang kedua yaitu one shot. Responden hanya diberikan sekali pertanyaan, kemudian jawabannya dibandingkan atau dicari korelasi antar jawaban pertanyaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.